Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Iya, kalian anak-anak yang ibu sayangi, yang rajin membantu orang tua, taat melaksanakan perintah orang tua, suka membantu temannya, suka berteman, suka menolong sesama. Amin. Baiklah adik-adik semuanya yang tersayang, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Materinya ada pada halaman 100, yaitu buku pena halaman 100, pembelajaran 3. Yang pertama, muatan SBDP atau seni budaya. Di sini adik-adik akan memperhatikan, mengamati lagu dengan kuat dan lemahnya nada. Kuat dan lemahnya nada bisa dilihat dengan ketukannya. Ada berapa kali ketukan? Ada 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan, sesuai notasi angka yang terdapat pada lagu Bersih dan Sehat. Ada di sini ada bentuk birama 2/4, dibaca atau dinyanyikan dengan 2 ketukan. Ketukannya akan menghasilkan bunyi. Bisa ketukan tangan, prok prok prok, atau ketukan kaki, bunyi dari kaki, dung dung dung, dan bunyi dari sebuah benda. Ini ada pulpen contohnya. Ketika dipukulkan, bendanya akan mengeluarkan bunyi. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali kepada lagu Bersih dan Sehat, sesuai dengan tekanan kuat dan lemah yang tepat. Contohnya ini. Yang mana sih, Bu? Nada yang tinggi itu? Nada tinggi itu berarti dilihat dari tanda titiknya, berarti tanda panjang. Notasi angkanya ada 1, ada 2, atau do, re, mi, fa, mi, do, re, karena ada titik di belakang. Kemudian re, di sini ada tanda 0. 0 itu berarti tanda istirahat atau diam. Coba. Jagalah lingkunganmu. Nada panjangnya bisa terlihat di angka 2 titik. Ketika ada mi dan do, di sini ada tanda garis di atas, berarti setengah ketukan. Masing-masing mendapat setengah ketukan. Sementara notasi angka yang tidak ada tanda garis di atasnya itu dibaca 1, itu dinyanyikan 1 ketukan, ditambah titik di depannya. Ditambah titik di depannya 1, menjadi 2 ketukan, lebih lama. Kita ulangi lagi ya. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Panjang kan? Sehat selalu. Ada tanda do atau bunyi do. Kemudian dilanjutkan dengan tanda titik. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Adik-adik, seperti itu. Perhatikan nada notasi angkanya. Hidup sehat. Hidup sehat,
kerja pun giat. Coba adik-adik silahkan dilatih di rumah. Selain melatih lagunya, tetapi terapkan di rumah dari menjaga lingkungan, yaitu baik dalam kamar, dapur, ruang tengah, ataupun halaman rumah. Kita lanjutkan kembali pelajarannya di halaman 101 buku Bupena 2B, Muatan Bahasa Indonesia. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan tidak bersih dapat mengundang penyakit. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk memahami isi teks. Apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah adik-adik sudah mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jika belum, silakan cari atau minta bantuan kepada kakak untuk membelikan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana banyak sekali kosakata yang belum adik-adik ketahui. Di dalamnya terdapat makna dari kata-kata tersebut. Kita berlanjut kepada kosakata pada percakapan, maksudnya latihan soal menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Percakapan antara siapa? Antara dua binatang yang sering berada di tempat yang kotor, seperti tempat sampah atau yang lain. Tikus, mengapa di sekitarmu banyak sisa makanan? Kata si semut. Kemudian tikus menjawab, hal itu karena makanan yang terjatuh tidak segera dibersihkan oleh manusia. Contohnya, ketika makan malam. Ketika selesai makan malam, ditinggalkan begitu saja di meja makan. Maka tikus-tikus dan kecoa atau serangga lain pun akan mencium aroma sisa-sisa makanan. Mereka pun akan berkumpul dan menghabiskan sisa-sisa makanan itu. Itu karena kita tidak segera membersihkan meja makan. Kemudian percakapan tersebut terdapat sebuah pertanyaan. Bagian A, apa yang sedang dilakukan tikus? Apa yang sedang dilakukan tikus? Tikus sedang memakan sisa makanan yang ada di sekitarnya. Bisa terlihat dari gambarnya. Ketika adik-adik mengamati gambar yang ada di halaman 101, percakapan antara tikus dan semut. Terdapat di sekelilingnya sisa-sisa makanan yang berjatuhan. Kita lanjut kembali. Bagian B, mengapa di sekitar tikus banyak sisa makanan? Kenapa? Karena makanan yang terjatuh tidak segera dibersihkan oleh manusia. Yang makan itu adalah manusia, kita ya. Kita makan tetapi tidak segera membersihkan. Nomor bagian C, apa yang akan kamu lakukan jika kamarmu kotor? Ayo. Ketika adik-adik melihat kamarnya sedang berantakan, kotor, banyak buku berserakan, makanan di mana-mana, sampah bertebaran. Apakah adik-adik merasa nyaman di sana? Pastinya dan tentunya tidak. Adik-adik akan memilih kamar yang bersih, kamar yang rapi untuk ditinggali. Apa yang kalian lakukan? Yaitu membersihkan dan merapikan kamar.
Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Amati gambar yang ada di halaman 102. Di sini terdapat sebuah gambar semut, makanan yang berjatuhan, dan adik-adik ditugaskan untuk menceritakan atau mengamati gambar di samping ini dengan menggunakan kosakata kamar, kotor, kuman, dan sampah. Berarti di dalam gambar ini terdapat sampah yang berserakan atau berjatuhan. Buatlah cerita singkat atas gambar yang kalian amati. Selanjutnya adik-adik pelajaran muatan matematika di halaman 102. Di sini terdapat jenis-jenis bangun datar beserta namanya. Ya, namanya. Yang pertama ada persegi panjang. Ruas garisnya ada di sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Sama dengan jajar genjang juga. Ada trapesium berbentuk seperti pot bunga. Kemudian layang-layang. Di sini di dalam bangun datar ini adik-adik akan menemukan sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, sudut dan titik sudut. Kalian bisa memperhatikan dan menghitungnya yang mana saja sisinya. Sisinya adalah di sebelah kiri ini. Perhatikan gambarnya. Sisi dari persegi panjang. Sisi dari persegi panjang. Sudutnya yang mana? Sisinya ada berapa? Ada 4. Sisi kanan, sisi kiri, atas, dan bawah. Ya, ada 4 sisi. Kemudian jajar genjang. Sebelum ke jajar genjang, kita kembali ke persegi panjang. Banyak sudut. Sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Nih. Ini adalah sudut. Sudut. Dan ini adalah titik sudut. Ada berapa banyak sudutnya? Sudut ada 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Sama halnya seperti jajar genjang. Ada berapa banyak sisi jajar genjang atau ruas garis? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Berapa banyak sudut jajar genjang? Ada 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan titik sudutnya juga berjumlah 4. Nah, seperti itu adik-adik. Coba adik-adik latihan soal di halaman 102, yaitu menyebutkan nama masing-masing bangun datar di atas. Bangun datar ada nomor 1 sampai nomor 5. Sebutkan nama masing-masing bangun datar ini. Hitunglah ruas garis pada masing-masing bangun datar tersebut. Kemudian ruas garis atau sisi dari bangun datar tadi. Hitung dan tuliskan.